Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 12 episode 17. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Sinar cahaya hitam yang datang tiba-tiba kali ini memiliki sensasi mematikan yang telah tersebar darinya. Hal itu membuat ekspresi di wajah Lindong menjadi berubah karena serangan ini bukanlah sesuatu yang bisa dia tahan dengan mudah. Di sisi lain, Ying Huan-Huan telah mengatupkan gigi putihnya. Tangannya pada saat ini telah memegang sitar pinik surgawi. Namun pada saat Huan-Huan akan memblokir serangan itu, tiba-tiba saja ruang di depannya kini telah terdistorsi. Dan setelah itu, sosok berjubah merah yang merupakan hantu tua Ventian tiba-tiba saja muncul di depan Huan-Huan. Dia pun langsung mengangkat tangannya dan langsung menghancurkan sinar cahaya hitam. Peristiwa tiba-tiba yang tidak terduga ini membuat Lindong dan juga yang lainnya tertegun sejenak. Segera setelah itu, tatapan mata dari Lindong kini telah melihat pada Pak Tua berjubah merah. Karena Lindong sadar ternyata Pak Tua berjubah merah ini adalah sosok yang duduk di puncak gunung. Keringat dingin pun kini telah muncul di telapak tangan dari Lindong, yang kemudian dia berkata sebenarnya orang ini benar-benar masih hidup. Dan Lindong sekarang juga merasa takut pada monster tua berjubah merah yang muncul di hadapannya. Tidak lama kemudian tatapan mata dari Pak Tua Ventian kini segera melihat ke arah Huan-Huan setelah dia menghancurkan sinar cahaya hitam. Ekspresi bingung kini telah terlintas di raut wajah dari Pak Tua Ventian. Beberapa saat kemudian mulutnya bergerak tapi tidak mengeluarkan suara. Mata besar dari Huan-Huan sebenarnya juga melihat Pak Tua berjubah merah yang datang untuk membantunya dengan cara yang cukup aneh. Hal yang paling membingungkan bagi Huan-Huan adalah hatinya tidak merasa takut sedikit pun ketika dia menghadapi seseorang yang tidak dia kenal dari zaman kuno. Tiba-tiba saja Lindong segera mengulurkan tangannya dan menarik Huan-Huan ke belakangnya. Setelah itu, tangan dari Lindong memberikan hormat pada Pak Tua Ventian, yang kemudian Lindong pun berkata, "Tetua, kita semua tidak berniat untuk mengganggumu dan kita akan segera pergi dari tempat ini." Setelah Lindong memberikan rasa hormatnya, dia pada saat ini juga bisa merasakan aura dari Pak Tua Ventian yang benar-benar cukup aneh. Rasanya seolah-olah orang itu tidak mati tapi juga tidak hidup, dan dia sebenarnya sama dengan mayat iblis. Hanya bedanya Pak Tua Ventian merupakan mayat iblis yang masih memiliki kesadaran. Namun Pak Tua berjubah merah tidak menanggapi kata-kata dari Lindong. Tatapan matanya masih terus fokus melihat ke arah Huan-Huan. Dan di sisi lain, Ying Xiaoshe dan juga yang lainnya pada saat ini mereka cukup ketakutan. Secara diam-diam, energi Yuan di dalam tubuh mereka kini telah melonjak. Dan tiba-tiba saja Pak Tua berjubah merah kini dengan lembut membungkukkan tubuhnya ke arah Huan-Huan. Setelah itu, tanpa berkata apapun, Pak Tua berjubah merah kini telah berbalik dan langsung pergi. Dia pun pada saat ini terbang di udara dan kemudian melesat menuju kabut hitam yang telah mengamuk di langit. Ying Xiaoshe dan juga yang lainnya kali ini tercengang ketika mereka melihat adegan ini. Pada akhirnya mereka bisa melihat ekspresi yang tidak pasti di wajah dari Huan-Huan. Jelas mereka tidak mengerti kenapa Pak Tua berjubah merah itu memperlakukan Ying Huan-Huan dengan cara seperti itu. Dan di sisi lain, tinju dari Lindong yang telah terkepal kini santai sedikit. Tampaknya pria berjubah merah itu menyadari identitas dari Huan-Huan sebelum dia berinkarnasi. Apalagi dari kelihatannya, status orang itu juga cukup luar biasa. Jika tidak, maka pria berjubah merah tidak akan memberikan hormat pada Huan-Huan. Tiba-tiba saja Wang Yan yang terus memperhatikan kabut hitam dan juga Pak Tua berjubah merah di langit. Dia pun lalu bertanya apa yang akan dia rencanakan. Mendengar ucapan dari Wang Yan, Lindong juga mengamati adegan ini. Dari kelihatannya, Pak Tua berjubah merah itu sepertinya berniat untuk menyerang kabut hitam. Dan akhirnya, beng!
Di langit, energi Yuan yang seluas lautan api tiba-tiba saja dikeluarkan dari dalam tubuh Pak Tua berjubah merah. Setelah itu, sebuah tirai api raksasa benar-benar menyelimuti kabut hitam di dalamnya. Sinar cahaya hitam pun kali ini meledak dengan kuat ke arah tirai api. Namun hal itu membuat tirai api langsung membakar serangan dari kabut hitam. Dan kabut hitam yang pada saat ini telah menembus langit. Cahaya merah tua di matanya langsung mengunci ke arah Pak Tua berjubah merah. Dan kemudian kabut hitam itu pun berkata, "Hantu tua Ventian, sudah bertahun-tahun sejak kita bertemu. Aku tidak menyangka bahwa kamu telah benar-benar berubah menjadi keadaan seperti itu. Sangat menyedihkan dirimu yang saat ini dalam keadaan tidak mati tapi juga tidak hidup. Dan sepertinya kamu telah gagal mengalami kesengsaraan reinkarnasi." Pak Tua berjubah merah pun mengangkat kepalanya. Tatapan matanya berubah menjadi sangat tajam ketika melihat ke arah kabut hitam. Dan dia pun pada saat ini berkata, "Alasan aku hidup seperti ini adalah untuk menekanmu." Mendengar hal itu, kabut hitam pun bergoyang-goyang. Suara tajam kini langsung dia keluarkan. "Kamu ingin menekan seorang jenderal? Kalian adalah makhluk rendahan. Jika bukan karena orang itu telah menyalakan reinkarnasinya dan menyegel celah di antara dunia ini, apakah kamu berpikir duniamu akan tetap ada?" Mendengar suara dari kabut hitam, Pak Tua berjubah merah kini dirinya langsung marah kemudian berteriak, "Tapi pada akhirnya kitalah yang menang dan kali ini aku akan kembali menekanmu." Setelah mengatakan hal itu, Pak Tua berjubah merah memberikan isyarat tangan. Dan tiba-tiba saja kuali besar yang tergantung di langit kini langsung mendesing. Api yang mengerikan juga keluar dari mulut kuali dan menyapu ke arah kabut hitam. Melihat serangan ini, kabut hitam pun segera mengeluarkan tangan besar yang tingginya 10.000 kaki. Dan kemudian dia berkata, "Makhluk lemah sepertimu benar-benar berani memiliki pikiran untuk menekan seorang jenderal." Setelah mengatakan hal ini, tangan besar 10.000 kaki langsung dengan paksa menyebarkan pilar api yang telah menembak ke arahnya. Ratusan pilar api yang sangat besar dan tidak terhitung jumlahnya kali ini terus-menerus ditembakkan dari dalam kuali. Dan nyala api mengalir dengan sangat cepat. Hal itu berubah menjadi sebuah formasi api yang mengerikan. Setelah itu menutupi kabut hitam yang pada saat ini telah membesar di udara. Cahaya merah di mata dari kabut hitam pada saat ini berkedip. Lalu dia jelas merasakan beberapa bahaya yang kemudian kabut hitam itu pun berkata, "Iblis menelan dunia." Pada akhirnya kabut hitam yang mengerikan segera menyebar. Sementara kejahatan yang gelap dan dingin kini juga telah muncul dari dalam kabut itu. Sebuah ruang di tempat pertempuran menunjukkan tanda-tanda akan segera runtuh ketika terkikis oleh kekuatan dari kabut hitam. Dan pada akhirnya, beng! Formasi api dan juga kabut hitam kali ini bertabrakan dengan cukup keras. Seluruh dunia tempat ini tampaknya telah bergetar dengan hebat. Sebuah kilatan api dan juga cahaya hitam kini telah tersapu dengan cara yang gila-gilaan. Hal itu bahkan meratakan beberapa gunung yang ada sekitar tempat pertempuran. Kekuatan penghancur itu bisa digambarkan sebagai kekuatan yang bisa mengguncang dunia. Tidak lama kemudian sebuah tangan raksasa yang berwarna hitam kini telah terbang keluar dan kemudian menghantam kuali merah dengan cukup keras yang akhirnya bang! Suara keras pun kini terdengar dan kuali besar itu telah terpental mundur sebelum pada akhirnya hal itu mendarat di tanah dengan suara tabrakan yang cukup keras dan kemudian langsung membentuk lubang besar di tanah tempat terjatuhnya kuali merah. Dan setelah itu kabut hitam pun tertawa dengan suara yang cukup keras. Kualimu yang pecah itu tampaknya lebih lemah dari sebelumnya. Namun perkataan dari kabut hitam langsung dijawab oleh Pak Tua berjubah merah. Apakah memang begitu? Tiba-tiba saja cahaya merah kini telah muncul di mata dari Pak Tua berjubah merah. Pada saat berikutnya dia memberikan isyarat dengan tangan
dan kemudian 8 sinar cahaya merah tiba-tiba saja keluar dari dalam kuali. Sinar cahaya itu pun berkumpul di langit dan pada akhirnya berubah menjadi 8 tablet berwarna merah terang. Ketika melihat hal ini, tatapan mata dari Lindong langsung menajam karena dia telah menemukan bahwa sepertinya tablet berwarna merah terang itu benar-benar mirip dengan token cahaya merah terang yang telah didapatkan oleh Lindong. Dan tidak lama kemudian, tablet cahaya pun melesat keluar dan pada saat ini bergantung di langit di atas 8 gunung Merapi yang sangat besar. Tiba-tiba saja gunung Merapi itu pun bergetar. Suara gemuruh pun terdengar ketika lava-lava yang mengerikan kini telah keluar dari dalam gunung Merapi. Pada akhirnya 8 pintu lava besar telah terbentuk di langit. Karena sebenarnya itu adalah sebuah formasi yang sangat menakutkan. Namun pada saat ini sepertinya formasi pintu lava ada satu yang hilang dan lokasinya di arah timur laut. Pada saat ini sebuah lava yang mengerikan benar-benar telah menari-nari di langit. Hal itu membuat banyak orang yang ada di tempat ini merasakan hawa panas yang luar biasa. Dan kemudian Pak Tua berjubah merah pun dia berteriak, "Semuanya tinggalkan tempat ini sekarang." Setelah Pak Tua berjubah merah mengatakan hal itu, tiba-tiba ruang yang ada di sekitar banyak orang segera berputar dan hal itu kembali berubah menjadi pusaran spasial. Setelah itu, Pak Tua berjubah merah pun kembali mengatakan, "Pergi cepat!" Mendengar teriakan itu, banyak individu yang langsung melarikan diri dan masuk ke dalam pusaran spasial karena mereka juga tidak ingin mati di tempat ini ketika melihat pertarungan yang benar-benar ganas dari kabut hitam dan juga Pak Tua berjubah merah. Pada saat ini semua orang jelas tidak memikirkan harta karun kuno yang berada di tempat ini. Tiba-tiba saja Lindong menoleh. Dia berbicara dengan serius ke arah Huan-Huan dan juga yang lainnya. "Kalian semua juga harus segera pergi dari tempat ini." Ying Huan-Huan yang tampaknya merasakan niat dari Lindong untuk tetap tinggal di tempat ini, dia pun buru-buru bertanya, "Lindong, lalu bagaimana denganmu?" Mendapat pertanyaan seperti itu dari Ying Huan-Huan, Lindong pun segera menjawabnya, "Kau tidak perlu khawatir, aku akan baik-baik saja. Tunggu saja diriku di luar sana." Setelah mengatakan hal itu, tiba-tiba saja Lindong cukup terkejut karena dia melihat bahwa trio Yuan Chang sebenarnya diam-diam bergegas menuju kuali merah terang yang telah terjatuh di tanah. Ying Xiaoxiao dan juga yang lainnya pada saat ini juga telah melihat pergerakan dari trio Yuan Chang. Ekspresi Ying Xiaoxiao pun berubah, lalu dia berkata, ketiga orang itu sebenarnya berencana untuk mencuri kuali karena mereka semua telah menyaksikan kekuatan dari kuali berwarna merah. Ying Xiaoxiao berpikir jika hal itu telah diperoleh oleh kelompok Yuan Chang, pasti akan sangat berbahaya bagi mereka. Namun Ying Xiaoxiao juga sadar bahwa dirinya tidak bisa melakukan apapun. Oleh karena itu, Ying Xiaoxiao segera menarik tangan dari Huan-Huan dan segera meninggalkan tempat ini dengan cepat, lalu masuk ke dalam pusaran spasial. Lindong pun menarik nafas lega setelah melihat Ying Xiaoxiao, Huan-Huan, dan juga yang lainnya telah pergi. Tatapan mata dari Lindong ini segera bergeser untuk melihat trio Yuan Chang. Yang kemudian Lindong pun berkata, ketiga orang itu telah menciptakan kekacauan yang besar di tempat ini. Namun mereka masih berniat untuk mencuri harta karun. Mereka benar-benar tidak tahu malu. Aku tidak peduli, kuali besar berwarna merah tidak boleh mendarat di tangan mereka. Saat ini seluruh langit telah berubah menjadi sangat kacau dan banyak pusaran spasial telah terbentuk di langit. Kawanan orang pun berbondong-bondong untuk masuk ke dalam pusaran dengan maksud melarikan diri dari tempat ini. Namun ada juga beberapa individu yang tidak buru-buru mengambil tindakan. Selain itu, tatapan mereka kini telah diarahkan pada kuali besar yang telah terjatuh ke tanah dan keserakahan kini telah terpancar dari tatapan mata mereka. Sebelumnya, pria berjubah merah telah menggunakan kuali besar untuk melepaskan serangan yang sangat menakutkan. Di mata mereka, objek ini jelas merupakan harta karun Yuan murni yang sangat kuat. Jika mereka bisa mendapatkannya, maka kekuatan mereka pasti akan segera melonjak. Beberapa sosok manusia yang tidak bisa mengendalikan keserakahan di dalam hati mereka pada akhirnya segera terbang untuk menuju ke arah kuali merah yang tergeletak di tanah. Mereka adalah orang pertama
yang bergegas menuju kuali merah yang cerah dalam upaya untuk segera merebutnya. Tatapan mata dari Lindong pada saat ini cukup terkejut ketika melihat adegan itu. Namun Lindong tidak buru-buru bertindak karena dia tahu bahwa kuali merah merupakan harta misterius dan akan sangat lucu jika hal itu bisa dengan mudah diperoleh. Terlebih lagi, pria berjubah merah adalah pemilik dari kuali yang sebenarnya. Meskipun dia pada saat ini masih terlibat pertempuran sengit dengan kabut hitam, dia mungkin bisa membuat orang-orang yang serakah ini menderita hanya dengan kekuatan pikiran. Tiba-tiba saja sosok wanita cantik kini telah terbang dari kejauhan. Setelah itu, dia melirik ke arah Lindong dan bertanya dengan nada yang cukup terkejut. "Lindong, kamu belum pergi juga?" Karena ternyata itu adalah Ling Qingsu. Lindong pun segera tersenyum. Dia lalu bertanya, "Lalu kenapa kamu juga masih ada di tempat ini?" Mendapat pertanyaan seperti itu dari Lindong, Ling Qingsu pun berbicara dengan acuh tidak acuh. Yang kemudian dia berkata, "Aku tidak mengejar kuali itu, tapi aku hanya ingin mengamati pertempuran yang ada di tempat ini." Setelah mengatakan hal itu, tatapan mata dari Ling Qingsu melihat ke arah pertempuran dari Pak Tua berjubah merah dan juga kabut hitam. Dan Ling Qingsu pun kini kembali mengatakan, jika makhluk itu dibiarkan melarikan diri, kemungkinan besar akan menyebabkan banyak masalah. Meskipun aku tidak tahu persis makhluk apa itu, tapi aku bisa tahu bahwa auranya benar-benar sangat jahat. Jika dibiarkan melarikan diri, kemungkinan semua orang yang telah memasuki wilayah iblis yang unik akan berakhir dengan kematian. Mendengar ucapan dari Ling Qingsu, Lindong pun hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dan Lindong juga dengan jelas mengerti bahwa makhluk-makhluk ini memang harus dimusnahkan. Bahkan para ahli dari zaman kuno, mereka telah bergabung untuk melawan makhluk jahat yang tidak dikenal. Tidak lama kemudian tatapan mata dari Lindong berbalik dan dia melihat ke sisi lain dari langit, tempat di mana pintu lava besar telah terbuka. Pada saat ini lava berwarna merah cerah benar-benar melonjak dari segala arah. Dan hal itu segera membentuk tirai lava yang mengalir ke bawah. Pemandangan ini benar-benar sangat menakjubkan. Dan akhirnya, beng-beng, kabut hitam yang telah terperangkap oleh pintu lava besar, dia mulai melakukan perlawanan dengan cukup keras. Gelombang demi gelombang kekuatan yang sangat menakutkan telah dia keluarkan. Dan hal itu berusaha untuk melakukan pengikisan pada lahar panas yang telah tertuang ke arahnya. Namun dari kelihatannya, makhluk kabut hitam itu sangat ketakutan dengan pintu lava yang besar. Serangannya pada saat ini menjadi lebih lemah dan tawa yang mengejek tidak lagi dia keluarkan. Pak Tua berjubah merah pada saat ini telah melayang di udara di antara 8 pintu lava besar. Tatapan matanya melihat tajam ke arah kabut hitam yang ada di bawahnya. Namun ekspresi dari Pak Tua berjubah merah pada saat ini terlihat tidak santai. Tatapan matanya dalam sesekali melihat ke arah sudut dari formasi besar yang telah dia ciptakan. Dan sebuah kekhawatiran kali ini juga terlintas yang tidak bisa disembunyikan. Di sebuah area tertentu, pada saat ini telah banyak orang yang mendarat di sekitar kuali merah yang telah terjatuh ke tanah. Namun sebelum mereka bisa bertindak, tiba-tiba saja kekuatan yang agung datang dan langsung menyapu mereka semua, lalu mengirimnya terbang. Sekelompok orang yang terkena serangan itu tiba-tiba saja melihat ke arah orang yang menyerang mereka. Dan kemudian sebuah suara pun kini terdengar, "Yuan Chang, kau jangan berlebihan. Benda ini bukan milik gerbang Yuanmu." Mendengar kata-kata itu, Lei Qian pun hanya bisa tertawa dingin. Lalu dia menjawabnya, "Di masa lalu mungkin memang bukan, tapi sekarang hal itu akan segera menjadi milik kita." Ling Shen pun kini juga langsung menimpali. Semua orang sebaiknya pergi dari tempat ini untuk menghindari masalah yang tidak diperlukan bagi diri kalian sendiri. Sementara Yuan Chang yang tatapan matanya melirik ke arah orang-orang dengan acuh tidak acuh. Sebuah keserakahan kali ini juga sudah terlihat dalam tatapan mata dari Yuan Chang, yang kemudian dia pun mengatakan, "Ayo cepat kita lakukan. Kita harus memutuskan hubungan antara kuali besar ini dengan pria berjubah merah di saat dia sedang sibuk bertarung dengan makhluk itu. Dan seharusnya pria berjubah merah
tidak bisa meninggalkan pertarungan ini. Kita akan segera merebut kuali, lalu pergi dengan cepat. Mendengar hal itu, Lei Qian dan juga Lin Zhen buru-buru menganggukkan kepala mereka. Tidak lama kemudian tangan dari mereka pun mulai membentuk sebuah segel. Dan pada saat ini, sebuah benda seperti tanduk telah terbang keluar. Mereka pun segera berubah menjadi tirai tipis yang memanjang dan kemudian melilit seluruh kuali merah cerah. Gelombang suara yang samar-samar juga telah menyebar dari tirai cahaya karena sepertinya benda yang memiliki tanduk ini merupakan harta karun jiwa. Pada saat tirai tipis menutupi kuali, tiba-tiba saja kilau yang berkedip di kuali pada saat ini telah menjadi meredup. Seolah-olah hal itu akan segera terisolasi dari dunia. Tatapan mata dari trio Yuan Chang kini terlihat cukup gembira ketika sudah mendapatkan hal ini. Dan kemudian Yuan Chang pun berteriak, "Ayo kita pergi sekarang." Ketika trio Yuan Chang baru saja akan bertindak, wajah dari Patua berjubah merah tiba-tiba saja dari kejauhan kini telah berubah. Tatapan matanya segera menunjukkan sebuah kemarahan yang tidak bisa disembunyikan ketika dia melihat trio Yuan Chang akan kabur membawa kualinya. Pada saat konsentrasi dari Patua berjubah merah kali ini telah terganggu oleh perbuatan dari trio Yuan Chang, makhluk hitam yang ada di bawahnya tiba-tiba saja membentang ke segala arah. Dan kali ini makhluk hitam itu telah memfokuskan serangannya pada sudut formasi yang besar. Dan tempat yang dia serang adalah sebuah tempat yang sebenarnya kekurangan formasi pintu lava. Ketika melihat adegan ini, ekspresi di wajah Patua berjubah merah tiba-tiba saja berubah dengan drastis. Dia pun segera mengepalkan tangannya dan pilar lava yang sangat menakutkan segera keluar dari 8 pintu lava. Mereka pun saling menjalin satu sama lain dan tanpa ampun menembak ke arah kabut hitam yang akhirnya beng, pilar cahaya yang kuat kini benar-benar bertabrakan dengan kabut hitam. Hal itu membuat kabut hitam terpental mundur dan dia berteriak dengan keras. Sebagai gantinya, kabut hitam langsung melemparkan pukulan yang telah menyerang sudut formasi yang bolong. Begitu dia bisa melewati tempat itu, maka kabut hitam ini akan segera mendapatkan kebebasannya. Patua berjubah merah pada saat ini terus memperhatikan ulah dari kabut hitam yang telah mencoba cara terbaik untuk bisa keluar dari formasi pintu lava. Dan dengan cepat, Patua berjubah merah pada saat ini telah berusaha mati-matian untuk bisa menghentikannya. Karena dia juga tahu jika makhluk itu dibiarkan untuk melarikan diri, bahkan dia tidak akan bisa menjebaknya lagi. Dan tiba-tiba saja, boom! Serangan liar dan ganas kali ini telah meledak dari kabut hitam yang mengerikan. Karena pada saat ini kabut hitam itu masih terus mencoba untuk mendekati sudut formasi yang telah bolong. Dan kemudian kabut hitam itu pada saat ini berkata, "Hantu tua Ventian, formasi pintu lavamu tampaknya memiliki satu pintu yang hilang. Sepertinya hal ini sudah menjadi takdir untuk jenderal ini bisa melarikan diri hari ini." Mendengar kata-kata itu, wajah Patua Ventian kini telah berubah menjadi merah dan kemudian berkedut. Patua Ventian pun pada saat ini telah membagi fokusnya untuk kembali mengaktifkan kuali. Namun kuali yang telah dibawa kabur oleh trio Yuan Chang hanya bergetar sedikit dan tidak terbang ke arahnya. Jelas kendali dari Patua Ventian terhadap kuali itu benar-benar sudah dikacaukan oleh harta jiwa yang digunakan trio Yuan Chang. Di sisi lain, tatapan mata dari Lindong juga terlihat cukup suram ketika dia melihat adegan ini. Yang kemudian Lindong pun berkata, "Dasar jabingan-jabingan gerbang Yuan benar-benar tidak tahu diri. Apakah mereka tidak tahu berapa masalah yang telah mereka sebabkan karena telah membebaskan makhluk ini?" Tiba-tiba saja Ling Qingsu berkata di samping Lindong dan ada sebuah jejak kecemasan di dalam suaranya. "Lindong, kabut hitam itu akan segera keluar dari formasi." Mendengar hal itu, tatapan mata Lindong segera berkedip. Dia tiba-tiba saja mengambil langkah maju dan kemudian mengepalkan tangannya. Tidak lama kemudian, sebuah token cahaya merah kini telah muncul dari tangan Lindong dan membuat Ling Qingsu terkejut. Segera setelah itu, Lindong pun berteriak,
"Tetua, lihatlah ini!" Ketika mendengar teriakan dari Lindong, Patwa berjubah merah yang bernama Ventian, dia segera melihat pada token cahaya merah yang pada saat ini telah dikeluarkan oleh Lindong, dan sebuah kegembiraan serta kejutan telah muncul di wajah dari Patwa Ventian. Patwa Ventian itu melirik ke arah Lindong. Dia pun melambaikan lengan bajunya lalu berkata, "Sebenarnya pintu formasi yang telah hilang benar-benar telah didapatkan olehmu." Setelah Patwa Ventian itu melambaikan lengan bajunya, token cahaya yang ada di tangan Lindong kini segera melayang ke langit, dan pada akhirnya hal itu berhenti di atas puncak gunung berapi yang terakhir, dan kemudian pintu lava besar sekali lagi telah terbentuk. Hal ini benar-benar telah membuat formasi pintu lava menjadi sempurna. Ketika formasi itu telah sempurna, seluruh tempat ini tampaknya telah berubah menjadi merah tua, dan lava-lava yang sangat mengerikan kini telah mengalir keluar, sebelum pada akhirnya hal itu membentuk gunung lava yang besar. Fluktuasi energi yang sangat menakutkan menyapu dengan cara yang tidak terkendali. Patwa Ventian pun segera menundukkan kepalanya. Dia melihat ke arah kabut hitam yang pada saat ini telah dipaksa mundur oleh fluktuasi dari gunung lava yang sangat besar. Setelah itu, senyuman pun telah muncul di wajahnya. Lalu dia berkata, "Sepertinya bahkan surga tidak ingin kamu pergi saat ini." Mendengar ucapan dari Patwa Ventian, kabut hitam benar-benar marah. Lalu dia berkata, "Jabingan, bocah itu benar-benar sialan." Dan tatapan mata dari Patwa Ventian terus melihat ke arah kabut hitam sambil berkata, "Kali ini kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk bisa melarikan diri." Setelah mengatakan hal itu, Patwa Ventian segera melambaikan lengan bajunya, dan gunung lava raksasa kini langsung memberikan tekanan ke bawah. Hal itu mendorong kabut hitam untuk terkubur ke dalam tanah. Kabut hitam itu sendiri masih berjuang sekuat tenaga, namun usahanya benar-benar gagal karena gunung lava raksasa sebenarnya telah menghancurkan ruang di bawahnya, dan pada akhirnya sinar cahaya lava yang tidak terhitung jumlahnya keluar dari bawah gunung. Hal itu segera membentuk sebuah penjara dan menarik kabut hitam untuk terkurung ke dalamnya. Kabut hitam itu berteriak dengan penuh kesedihan, dan pada akhirnya tanah pun pada saat ini runtuh, dan lava panas juga dengan cepat berubah menjadi dingin. Hal itu telah benar-benar membekukan kabut hitam. Lindong yang pada saat ini menyaksikan kabut hitam itu telah ditekan dengan gunung yang besar dan juga lelehan lava yang telah menjadi dingin, membuat Lindong menarik nafas dengan lega. Tatapan matanya pada saat ini langsung beralih melihat trio Yuancang yang mencoba kabur dengan membawa kuali merah yang besar, dan pada saat ini trio Yuancang sedang menuju ke arah pusaran spasial. Di saat ekspresi di wajah Lindong telah berubah, Patwa berjubah merah kini dengan cepat berbalik. Aura dingin segera menutupi seluruh wajahnya. Wajah keribut dari Patwa berjubah merah mengandung rasa dingin pada saat dia melihat ke arah trio Yuancang yang telah kabur dengan membawa kuali merah miliknya. Setelah itu, Patwa berjubah merah kini telah mengulurkan tangannya, dan tiba-tiba saja dia mengepal. Suara dengungan yang keras kini telah terdengar, dan kuali merah di kejauhan pada saat ini telah bergetar dengan hebat, sebelum pada akhirnya mengeluarkan riak energi yang cukup mengerikan. Dalam sekejap saja, 3 harta karun jiwa milik trio Yuancang benar-benar telah hancur, dan hal ini membuat wajah dari trio Yuancang memiliki perubahan ekspresi yang drastis. Melihat situasi yang tidak terkendali, hal itu membuat pupil mata dari Yuancang tiba-tiba saja menyusut, dan pada saat ini Yuancang tidak memiliki pemikiran untuk melakukan perlawanan. Dia pun segera berteriak dengan keras, "Pergi cepat!" Setelah mengatakan hal itu, Yuancang segera masuk ke dalam pusaran spasial, dan hal itu buru-buru diikuti oleh Legian dan juga Ling Zhen. Sebuah cahaya merah telah melintas jauh di mata dari Patwa berjubah merah. Dia kemudian melambaikan lengan bajunya, dan kuali besar itu dengan cepat terbang ke atas. Selanjutnya, pilar cahaya merah menyala keluar, dan hal itu dengan keras menghantam pusaran spasial tepat pada saat trio Yuancang hendak memasukinya, yang pada akhirnya
Kekuatan yang liar dan juga ganas pada saat ini telah menghantam tubuh dari trio Yuan Chang. Hal itu membuat mereka segera memuntahkan darah segar. Trio Yuan Chang pun ketakutan setengah mati, dan pada akhirnya trio Yuan Chang pun memasuki pusaran spasial dengan cara yang cukup menyedihkan, dan mereka pun kini telah menghilang. Setelah Pak Tua berjubah merah mengusir trio Yuan Chang, tatapan matanya pada saat ini terlihat serius ketika melihat individu yang masih tersisa di tempat ini. Segera setelah itu, dia pun melambaikan tangannya, dan banyak individu langsung dikirim keluar melalui pusaran spasial. Lindong pun tidak bisa menahan senyuman ketika dia melihat banyak orang telah dikeluarkan oleh Pak Tua berjubah merah. Setelah itu, tatapan mata dari Pak Tua berjubah merah pada saat ini melihat ke arah Lindong dan juga Ling Qingsu. Ketika diperhatikan oleh Pak Tua berjubah merah, Lindong pun segera membungkukkan badannya, lalu dia berkata, "Tetua, tolong maafkan kami yang masih muda ini." Lindong mengatakan hal itu karena dia juga akan segera pergi dari tempat itu. Tapi tiba-tiba saja Pak Tua berjubah merah kini berkata pada Lindong, "Anak muda, terima kasih banyak atas bantuanmu kali ini." Hal itu membuat Lindong terkejut, dan dia pada saat ini menjawabnya, "Aku cukup beruntung karena telah mendapatkan sepotong formasi dari tetua. Terlebih lagi, jika makhluk itu melarikan diri, kemungkinan besar akan menimbulkan banyak masalah." Pak Tua Ventian yang mendengar kata-kata dari Lindong, dia pun pada saat ini cukup terkejut, lalu bertanya, "Apakah kamu tahu tentang makhluk ini?" Mendengar perkataan itu, Lindong pun menjawabnya, "Sebelumnya aku pernah melihat makhluk yang serupa, dan dia menyebut dirinya sebagai seorang raja." Karena Lindong telah bertemu dengan makhluk itu ketika dia berada di dalam tablet kesunyian besar. Ketika mendengar perkataan dari Lindong, ekspresi di wajah Pak Tua Ventian kini segera berubah. Lalu dia berkata, "Seorang raja." Dan dengan cepat, tubuh dari Pak Tua Ventian kini telah menghilang, lalu muncul di hadapan Lindong. Tatapan matanya kini menatap tajam pada Lindong. Beberapa saat kemudian, Pak Tua Ventian mengulurkan tangannya, dan dia pun segera meraih pergelangan tangan dari Lindong. Hal ini membuat Lindong merasa cukup terkejut. Pak Tua Ventian yang telah memegang pergelangan tangan dari Lindong, tatapan matanya pada saat ini segera berkedip. Beberapa saat kemudian, dia pun melepaskan tangan Lindong, dan Pak Tua Ventian berbicara menggunakan suara yang hanya bisa didengar oleh Lindong. "Aku tidak pernah menyangka bahwa kamu benar-benar memiliki batu simbol pelahap dan juga batu leluhur." Mendengar kata-kata itu membuat hati Lindong kini telah bergetar. Yang sebenarnya Lindong tidak terkejut jika Pak Tua Ventian mengetahui batu simbol pelahap di dalam tubuhnya. Tapi sebenarnya Pak Tua Ventian juga langsung bisa menemukan batu leluhur, yang mungkin itu adalah kata lain dari batu jimat leluhur. Lindong yang ragu-ragu sejenak, dia pun pada saat ini juga mengirimkan pesan suara pada Pak Tua Ventian, "Tetua, batu leluhur itu apa fungsinya?" Pak Tua Ventian pun merenung sejenak. Matanya tiba-tiba saja melihat ke arah Ling Qingsu. Ling Qingsu yang dilihat oleh Pak Tua Ventian pada saat ini memiliki ekspresi hati-hati di dalam tatapan matanya ketika melihat pemandangan ini. Dan pada akhirnya Ling Qingsu pun kini berkata, "Aku akan melihat-lihat tempat ini." Setelah mengatakan hal itu, tubuh dari Ling Qingsu segera melayang dan pergi meninggalkan Lindong serta Pak Tua Ventian. Ekspresi di wajah Lindong pada saat ini segera berubah ketika dia melihat Ling Qingsu memilih untuk pergi dari tempat ini. Karena Lindong tahu kemungkinan Ling Qingsu tidak ingin mengalami hal absurd seperti saat berada di dalam makam kuno. Karena pada saat itu, mereka berdua juga telah bertemu dengan seorang ahli nirwana yang sudah lama meninggal. Dari kelihatannya, Ling Qingsu masih trauma dengan kejadian itu. Tubuh dari Pak Tua Ventian pada saat ini bergerak setelah dia melihat Ling Qingsu telah menghilang di kejauhan. Dan pada saat ini, tubuh dari Pak Tua Ventian telah mendarat di puncak gunung yang telah terbentuk dari lava sebelumnya. Sementara Lindong juga dengan cepat mengikuti Pak Tua Ventian dari belakang. Pak Tua Ventian itu mengambil posisi untuk duduk
Setelah itu dia berbicara dengan nada suara yang serak. Sementara aku masih memiliki kesadaran, aku akan memberitahumu sedikit informasi. Mendengar hal itu, Lindong pun segera mengerutkan keningnya. Lalu dia bertanya, kesadaran tetua, apakah hal itu tidak dapat terus dipertahankan? Mendengar pertanyaan dari Lindong, Patua Ventian kali ini berkata, sebenarnya aku sudah mati sejak lama, namun aku telah menggunakan beberapa teknik untuk mempertahankan beberapa energi kehidupan di dalam tubuh ini. Selanjutnya, aku telah berubah menjadi keadaan tidak hidup dan juga tidak mati. Namun sekarang, setelah makhluk ini telah kembali ditekan, maka kesadaranku akan segera menyebar. Jika kamu datang ke tempat ini di masa depan, kamu mungkin hanya akan melihat sebuah boneka yang menggunakan nalurinya untuk menjaga gunung ini. Mendengar perkataan dari Patua Ventian, Lindong pun merasa terhormat dengan pengorbanan dari Patua Ventian itu. Dan hal ini benar-benar sesuatu yang layak untuk dihormati. Sesaat kemudian, Patua Ventian pun melanjutkan kata-katanya. Ketika menghadapi bahaya yang sebenarnya, akan selalu ada orang yang akan meninggalkan banyak dendam mereka. Perang dunia yang hebat pada saat itu hampir menghancurkan seluruh dunia. Pada akhirnya hanya bisa diselesaikan ketika leluhur Simbol benar-benar telah mengaktifkan reinkarnasinya dan pada akhirnya menyelamatkan dunia ini. Lindong pun sedikit terkejut, lalu dia berkata, leluhur Simbol, siapa orang itu? Karena Lindong pada saat ini merasa bahwa seseorang yang disebut dengan leluhur Simbol sepertinya memiliki rasa hormat yang begitu besar dari Patua Ventian. Patua Ventian pun pada saat ini tersenyum tipis. Lalu dia mengatakan, leluhur Simbol adalah penyelamat dunia ini. Jika bukan karena dia telah menyalakan reinkarnasinya dan menggunakan hidupnya untuk menutup celah di antara dunia, maka perang dunia yang hebat pada saat itu mungkin akan terus berlanjut selama bertahun-tahun yang tidak terhitung jumlahnya. Dan batu leluhur yang ada di tanganmu itu merupakan sesuatu yang telah ditinggalkan oleh Tuan Leluhur Simbol. Mendengar ucapan dari Patua Ventian, Lindong pada saat ini benar-benar terkejut. Meskipun Lindong pada saat ini selalu menebak-nebak bahwa batu jimat misterius kemungkinan memiliki latar belakang yang luar biasa, namun dia tidak pernah membayangkan bahwa benda itu adalah sesuatu yang telah ditinggalkan oleh pemimpin perang dunia yang hebat, yaitu Tuan Leluhur Simbol. Dan kemudian Patua Ventian pun kini kembali mengatakan, selama perang dunia besar saat itu, batu leluhur yang ada di tubuhmu telah berhasil menyegel 3 raja berturut-turut. Namun pada akhirnya dia terluka parah. Pada saat ini seharusnya jiwa dari batu itu dalam keadaan tidak aktif. Apakah kamu bisa membangunkan jiwanya atau tidak? Itu semua tergantung pada takdirmu. Mendengar ucapan dari Patua Ventian, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dan sesaat kemudian Patua Ventian pun kembali berkata, pada akhirnya kami tidak benar-benar memenangkan perang dunia yang hebat saat itu. Dan hal ini hanya bisa dikatakan bahwa kita berhasil menyelamatkan dunia dengan membayar harga yang mengerikan. Makhluk-makhluk ini disebut dengan Yimo dan mereka tidak akan pernah menyerah. Mungkin pertempuran besar akan kembali meletus di masa depan dan kita, para orang tua, harus mengandalkan kekuatan dari kalian semua ketika saatnya tiba. Mendengar kata-kata itu, Lindong pun terdiam. Tampaknya agak terlalu dini bagi dirinya saat ini untuk membicarakan hal-hal seperti itu. Patua berjubah merah tiba-tiba saja memberikan isyarat dengan tangannya, dan kuali merah yang besarnya ribuan kaki dengan cepat pada saat ini menyusut. Hal itu berubah menjadi seukuran telapak tangan dan kemudian diberikan pada Lindong sambil mengatakan, pertemuan kita kali ini mungkin adalah bagian dari takdir. Karena kamu telah mendapatkan batu leluhur, mungkin Tuan Leluhur Simbol juga telah memilihmu. Dan tidak lama lagi kemungkinan aku akan kehilangan kesadaranku. Maka dari itu, terimalah ini. Mungkin hal ini adalah sesuatu yang bisa kuberikan padamu. Benda ini adalah kuali langit yang terbakar, dan ini merupakan harta karun Yuan tingkat tinggi. Namun kemungkinan besar aku tidak akan bisa menggunakannya lagi di masa depan. Meskipun kamu belum bisa mengeluarkan potensi sepenuhnya dengan kekuatanmu saat ini, tapi ini masih akan menjadi senjata yang cukup tangguh. Mendengar perkataan dari Patua Ventian, Lindong pun tertegun untuk beberapa saat. Ketika dia
melihat kuali merah telah melayang-layang di depannya. Segera setelah itu Lindong pun menganggukkan kepalanya. Dia pun segera mengulurkan tangannya dan menerima kuali merah itu dengan hati-hati. Patua Ventian kini merenung sejenak. Setelah menyerahkan kuali itu pada Lindong, tiba-tiba saja Patua Ventian kembali mengulurkan tangannya dan energi kehidupan yang benar-benar kaya kini telah berkumpul di telapak tangannya. Pada akhirnya, hal itu segera berubah menjadi pil berwarna putih seukuran mata naga dan energi kehidupan yang sangat menakjubkan benar-benar tersebar dari dalam pil itu. Yang kemudian Patua Ventian pun sambil melihat Lindong, dia berkata, "Kamu harus mengonsumsi hal ini karena ini akan membuat kekuatan melonjak secara signifikan. Namun saat ini kamu tidak akan bisa sepenuhnya untuk menyerap energi yang ada di dalamnya dan sebagian besar kekuatan dari obatnya akan tertinggal di dalam tubuhmu. Hal ini mungkin akan sangat bermanfaat bagimu di masa depan." Lindong pun kini terlihat cukup bingung ketika dia melihat Patua Ventian yang telah memeras seluruh energi hidup di dalam tubuhnya untuk diberikan pada Lindong. Dan dengan cepat, tubuh dari Patua Ventian kini telah berubah menjadi keriput yang benar-benar pucat. Lindong pun pada saat ini berkata, "Tetua, aku tidak bisa menerima hadiah yang sangat berharga ini." Patua berjubah merah tersenyum tipis ke arah Lindong, lalu dia mengatakan, "Terimalah, aku percaya pada pilihan dari batu leluhur." Mendengar hal itu Lindong pun terdiam sejenak. Pada akhirnya dia menganggukkan kepalanya dengan lembut dan memberikan hormat sambil mengulurkan tangannya untuk mengambil pil yang seperti mata naga dari Patua Ventian. Setelah memegang pil itu, Lindong bisa merasakan energi Yuan di dalam tubuhnya langsung bergejolak ketika tangannya bersentuhan dengan pil. Dan kemudian Lindong pada saat ini berkata, "Tetua, sejak tadi aku belum mengetahui siapa namamu. Bolehkah saat ini aku tahu siapa nama Anda?" Patua berjubah merah kini tertawa, lalu dia berkata, "Namaku adalah Ventian dan orang-orang sering memanggilku sebagai hantu tua Ventian." Mendengar hal itu, Lindong pun kemudian berbicara dengan nada suara yang cukup dalam, "Tetua, anak muda ini akan selalu mengingat bantuan besar dari Tetua Ventian." Mendengar hal itu Patua Ventian pun menjawabnya, "Haha, kamu tidak perlu mengingatnya. Orang tua ini hanya berharap kamu bisa membantuku dengan sesuatu." Dan Lindong kini mengatakan, "Tetua, tolong bicaralah. Bantuan apa yang bisa kuberikan padamu?" Patua Ventian kini berbicara dengan nada suara yang cukup serak, "Temanmu itu, tolong jaga dia baik-baik." Mendengar hal itu tatapan mata dari Lindong tertegun untuk sejenak karena dia tahu bahwa seseorang yang disebutkan oleh Patua Ventian mungkin mengacu pada Ying Huan. Yang kemudian setelah ragu-ragu sejenak, Lindong berkata, "Tetua, apakah dirimu dan juga dia saling mengenal di masa lalu?" Mendengar hal itu, Patua Ventian pun tertawa. Lalu dia mengatakan, "Aku telah menerima petunjuk dari Nyonya dan sepertinya Nyonya telah berhasil melewati reinkarnasi. Dia sebenarnya adalah murid yang paling dihargai oleh Tuan Leluhur Simbol." Mendengar kata-kata itu hati dari Lindong pada saat ini bergetar. Yang kemudian Lindong pun berkata, "Tetua, percayalah, aku akan selalu melindunginya." Mendengar hal itu dari Lindong, Patua berjubah merah kini kembali tersenyum. Yang kemudian Patua Ventian pun segera menutup matanya, lalu dia berkata, "Kalau begitu, aku akan sangat berterima kasih padamu." Dan ketika melihat adegan ini Lindong pun mengatakan, "Tetua, apakah ada cara untuk bisa menyelamatkan dirimu?" Mendengar hal itu Patua Ventian pun kembali tersenyum. Kedua matanya yang sudah tertutup rapat, dia pun pada saat ini berkata dengan pesan suara yang bisa didengar oleh Lindong, "Setelah kamu berhasil mencapai tahap reinkarnasi, kembalilah ke tempat ini." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah setelah nanti Lindong berhasil mencapai tahap reinkarnasi, dia akan benar-benar kembali ke tempat ini dan bertemu dengan Patua Ventian? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Sob.